Hal besar dibangun dari langkah kecil yang konsisten. Kalau basisnya kuat dan langkah induksinya benar, kalian bisa membuktikan apapun termasuk potensi diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua yang menyaksikan video saya. Kali ini saya membuat video mata kuliah matematika diskrit, yaitu khususnya induksi matematika. Ya, pertama-tama sebelum masuk ke induksi matematika, kita akan belajar mengenai proposisi perihal bilangan bulat. Di dalam matematika, banyak teorema yang menyatakan bahwa jika Pn benar untuk semua bilangan positif n, nah dalam hal ini Pn tersebut disebut juga dengan fungsi proposisi yang udah kita bahas di video kedua di series matematika diskrit. Sebagai contoh pertama, misalkan Pn adalah proporsi yang menyatakan jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai ke n, itu jumlahnya adalah n dikali n ditambah 1 dibagi dengan 2. Jika kita ingin menghitung n-nya itu untuk 5, jadi P ke 5 itu adalah jumlah bilangan positif pertama dari 1 sampai 5. Jumlahnya kalau dari rumus proposisi tersebut itu adalah n dikali n ditambah 1 dibagi 2. Jadi 5 dikali 5 ditambah 1 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 15. Mari kita coba satu-satu, coba manual, yaitu 1 ketika ditambah dengan 2, ditambah dengan 3, ditambah dengan 4, dan ditambah dengan 5, itu hasilnya adalah 15. Sama dengan rumus yang ada di atasnya. Nah, tetapi dalam hal tersebut belum seluruhnya benar. Kenapa? Karena kita belum mencoba untuk n yang lain. Misalkan untuk n-nya 100 apakah benar, n-nya 1000 apakah benar, n-nya 1945 apakah benar. Nah, oleh karena itu kita gunakan yang namanya induksi matematika. Oke, sebelum masuk ke situ kita lanjutkan yang tadi. Jadi dimisalkan bahwa kita ingin menentukan rumus jumlah dari n buah bilangan genap positif pertama, misalkan untuk n sama dengan 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, kita mengamati jumlah bilangan ganjil positif pertama. Nah, jadi untuk n-nya sama dengan 1, maka 1 sama dengan 1. Kan jumlah bilangan ganjil pertama, bilangan ganjilnya adalah 1. Oleh karena itu jumlahnya juga 1. Kemudian jika n-nya 2, maka bilangan ganjil positif yang kedua itu adalah 3. Nah, ketika kalian jumlahkan, maka 1 tadi ditambah dengan 3, hasilnya adalah 4. Kemudian ketika n-nya sama dengan 3, jadi ingin menjumlahkan 3 bilangan ganjil positif pertama, yaitu 1, 3, dan juga 5. Hasilnya adalah 9. Kemudian ketika n-nya 4, kalian jumlahkan 1, 3, 5, dan juga 7. Hasilnya adalah 16. Ketika kalian ingin mencoba n-nya 5, 5 bilangan ganjil positif pertama adalah 1, 3, 5, 7, dan juga 9. Jumlahnya ada 25. Nah, dari yang sudah kita coba untuk n sama dengan 1, 2, 3, 4, dan juga 5, jadi terkait jumlah bilangan ganjil positif, nah didapatkan rumus jumlah n bilangan ganjil positif pertama itu adalah n kuadrat. Bisa kalian lihat di sini, untuk n-nya sama dengan 1, maka jumlah bilangan ganjilnya adalah 1. Didapat dari 1 pangkat 2. Kemudian ketika n-nya sama dengan 2, jumlah bilangan ganjil positifnya adalah 4. Didapat dari 2 pangkat 2. Kemudian ketika n-nya 3, jumlahnya adalah 9. Sama juga dengan 3 pangkat 3. Kemudian ketika n-nya 4, jumlahnya adalah 16 atau 4 pangkat 2. Ketika n-nya sama dengan 5, maka jumlahnya adalah 25. Sama persis dengan 5 pangkat 2. Oleh karena itu, jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama itu adalah n kuadrat. Nah, itu namanya adalah induksi matematika, teman-teman. Nah, dari induksi matematika tersebut didapatkan rumus singkat, yaitu kalian cuma perlu membuktikan untuk dua hal saja. Nah, yang pertama, kalian perlu membuktikan untuk P1. Jadi, N-nya N yang pertama. Ketika N yang pertama benar, kalian lanjut ke langkah kedua. Nah, langkah kedua adalah jika Pn benar, jika permisalannya
P ke N benar, maka P ke N plus 1 atau setelah N tadi itu juga benar untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan 1. Nah, langkah yang pertama tadi untuk yang P pertama atau PN sama dengan 1 itu namanya adalah basis induksi. Kemudian langkah kedua itu adalah langkah asumsi yang menyatakan bahwa jika PN benar dan dinamakan hipotesis induksi. Kita lanjut ke contoh dari induksi matematika saja biar langsung jelas, teman-teman. Kita di sini diminta untuk menentukan jika N-nya itu lebih besar atau sama dengan 1, maka 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya ditambah dengan N sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi dengan 2. Contoh kita yang pertama tadi, jumlah bilangan positif pertama itu adalah N dikali N ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, kita masukkan ke rumus induksi. Yang langkah pertama adalah basis induksi. Nah, di sini untuk yang pertama, oke, maaf teman-teman, saya tadi batuk. Oke, saya lanjutkan. Untuk basis induksi yaitu P sama dengan 1, PN sama dengan 1, yaitu 1 adalah bilangan pertama, itu ketika dimasukkan rumus 1 sama dengan 1 dikali dengan 1 ditambah 1 dibagi dengan 2. N-nya di sini kita ganti 1. Kenapa diganti 1? Karena tunjukkan bahwa untuk N lebih besar atau sama dengan 1, maka angka yang paling kecil yang kita gunakan adalah angka 1. Karena N-nya itu dimulai dari 1. Nah, kemudian kita masukkan ke basis induksi, 1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 dibagi dengan 2. 1 sama dengan 1. Basis induksi tersebut sudah benar. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah langkah induksi. Nah, kita misalkan bahwa PN itu benar, maka P maka PN sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah dengan N sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, PN plus 1 itu adalah di sini, teman-teman. 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya ditambah dengan N ditambah dengan N plus 1. Kenapa N plus 1 di akhir? Karena di sini kita ingin mencari P dari N plus 1. Oleh karena itu ujungnya kita itu bukan di N melainkan di N plus 1. Di sini kita pisahkan N plus 1-nya, jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya ditambah N ditambah N plus 1 itu sama juga dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya ditambah dengan N, kemudian ditambah lagi dengan N plus 1, itu sama saja. Kemudian dari yang 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya ditambah dengan N, itu sama juga kita kembalikan ke rumus yang awal tadi, yaitu N dikali N tambah 1 dibagi dengan 2. Kemudian ditambah dengan N ditambah 1. Kemudian tadi N dikali N ditambah 1 dibagi dengan 2 itu adalah N kuadrat ditambah dengan N dibagi dengan 2. Nah, N ditambah 1 itu sama juga dengan 2N ditambah dengan 2. Nah, di sini kita ingin menyamakan penyebut, oleh karena itu kita kalikan N ditambah 1 dengan 2 per 2. Hasilnya adalah 2N ditambah dengan 2. Kemudian karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa menjumlahkan. Jadi N kuadrat ditambah dengan 3N ditambah dengan 2. Kemudian dibagi dengan 2. Nah, di sini kita bisa faktorkan. N kuadrat ditambah 3N ditambah 2 itu ketika difaktorkan dapatnya adalah N ditambah 1 dikali dengan N ditambah dengan 2. Atau dalam kata lain, N ditambah 1 dikali dengan N ditambah 1 ditambah 1. Nah, di sini basis langkah induksi itu sudah terbukti benar. Kenapa? Karena tadi untuk P ke N di sini adalah N dikali N ditambah 1 dibagi dengan 2. Ketika PN ditambah 1, maka
N yang semula adalah N saja, maka menjadi N ditambah 1. Jadinya Pn ditambah 1 itu sama dengan N ditambah 1 dikali dengan N ditambah 1 plus 1 dibagi dengan 2. Oleh karena itu, langkah 1 dan langkah 2 terbukti benar, maka pernyataan yang di atas tadi untuk N lebih besar atau sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya ditambah dengan N itu sama juga dengan N dikali N ditambah 1 dibagi dengan 2. Kemudian ada contoh lain teman-teman. Di sini adalah tunjukkan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama itu adalah N kuadrat. Sama seperti yang sudah kita cari di slide ini. Nah, kemudian untuk basis induksinya sama teman-teman, masih P1. Kenapa 1? Karena bilangan ganjil positif pertama, N buah bilangan ganjil positif pertama itu adalah 1. Jadi P1 itu adalah 1, itu sama juga dengan 1 kuadrat. Kenapa 1 kuadrat? Karena di sini jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Nah, N-nya itu kita ganti 1 karena basis induksinya adalah P1. Nah, jadinya 1 sama dengan 1. Nah, di sini basis induksinya sudah terbukti benar. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu misalkan bahwa Pn itu sudah benar, maka Pn ditambah 1 adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya ditambah dengan 2N dikurang 1 kemudian ditambah dengan 2N ditambah 1. Nah, suku 2N ditambah 1 itu adalah suku ke N plus 1. Jadinya sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya ditambah dengan 2N dikurang 1 ditambah dengan 2N plus 1. Jadi 2N plus 1-nya dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, tadi 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya hingga ditambah dengan 2N dikurang 1 itu adalah N kuadrat, teman-teman. Ya, tadi kan dimisalkan bahwa Pn-nya benar, maka 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya ditambah dengan 2N dikurang 1 itu adalah N kuadrat. Kemudian setelah itu ditambah dengan yang di luar tadi, yaitu 2N ditambah 1. Nah, N kuadrat ditambah 2N ditambah 1 tadi ketika difaktorkan itu adalah N ditambah 1 pangkat 2. Nah, di sini sudah kita dapat nih N ditambah 1 pangkat 2. Nah, maka langkah induksi tadi sudah terbukti benar. Kenapa benar? Karena di sini yang kita cari adalah P dari N ditambah 1. Makanya hasil yang harus kita dapat adalah N ditambah 1 pangkat 2. Nah, karena langkah tersebut sudah terbukti benar, maka untuk semua bilangan positif ke N terbukti bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama itu sama juga dengan N kuadrat. Kemudian ada contoh lagi teman-teman, mungkin sedikit beda polanya dengan yang tadi. Di sini tunjukkan bahwa untuk semua N yang lebih besar atau sama dengan 1, buktikan bahwa N pangkat 3 ditambah dengan 2N itu adalah kelipatan 3. Nah, di sini masih untuk N sama dengan N lebih besar atau sama dengan 1. Oleh karena itu basis induksinya adalah P 1. Jadinya 1 pangkat 3 ditambah dengan 2 dikali 1 itu adalah 1 ditambah 2. Nah, 1 ditambah 2 sendiri itu adalah 3. Nah, 3 itu juga merupakan kelipatan 3 sesuai yang ingin dicari. Jadi basis induksi tersebut sudah terbukti benar karena didapatkan hasil 3 yang juga merupakan kelipatan 3. Nah, kemudian kita masuk ke langkah induksi. Misalkan bahwa Pn tadi itu benar. Nah, jadi Pn tadi adalah N pangkat 3 ditambah dengan 2N itu adalah kelipatan 3. Kita anggap itu benar. Maka untuk P N ditambah 1 itu adalah N ditambah 1 pangkat 3 ditambah dengan 2 dikali N ditambah 1. Nah, di sini itu sama juga dengan N pangkat 3 ditambah dengan 3N kuadrat ditambah dengan 3N ditambah dengan 1. Nah, di sini itu adalah N ditambah 1 pangkat 3. Kemudian ditambah dengan 2N ditambah 2. Di sini didapat dari 2 dikali N ditambah 1.
Kemudian kita pisahkan teman-teman, di sini ada beberapa yang bisa dikeluarkan karena koefisiennya adalah 3. Jadi kita pisahkan n pangkat 3, kemudian ditambah dengan 2n, ditambah dengan 3 dikali n pangkat 2, ditambah dengan n, ditambah dengan 1. Nah, di sini kita sudah dapat n pangkat 3 ditambah 2n. Nah, n pangkat 3 ditambah 2n ini tadi, nah, kita asumsikan adalah kelipatan 3. Oke, nah di sini berarti n pangkat 3 tambah 2n sudah kelipatan 3. Tersisa yang di belakangnya, yaitu 3 dikali n kuadrat ditambah n ditambah dengan 1. Nah, ini juga merupakan kelipatan 3. Kenapa? Karena di sini koefisiennya sudah 3 semua, teman-teman. Nah, jadi 3 dikali n kuadrat ditambah n ditambah 1 itu juga kelipatan 3. Berapapun hasil dari n-nya, maka di sini adalah kelipatan 3. Kenapa? Karena koefisiennya itu adalah 3. Jadi nilai 3 dikali n kuadrat tambah n ditambah 1 itu sudah pasti kelipatan 3. Nah, karena langkah induksinya benar, maka untuk semua n untuk semua n lebih besar atau sama dengan 1, n pangkat 3 ditambah 2n adalah kelipatan 3, itu benar. Kemudian saya lanjut teman-teman. Contoh yang lain lagi adalah tunjukkan bahwa untuk semua bilangan bulat yang tidak negatif, nah di sini bilangan bulat tidak negatif berarti angkanya dimulai dari 0 karena 0 itu tidak negatif. Jadi buktikan bahwa 2 pangkat 0 ditambah dengan 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 dan seterusnya hingga ditambah 2 pangkat n itu adalah 2 pangkat n ditambah 1 dikurang dengan 1. Nah, basis induksinya berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi basis induksinya adalah P1, nah di sini dimulainya dari P0. Kenapa 0 bukan 1? Karena di sini yang digunakan adalah semua bilangan bulat tak negatif. Nah, bilangan bulat tak negatif itu bukan dimulai dari 1, melainkan dimulai dari 0. Jadi basisnya itu adalah 0, bukan 1. Jadi didapatkan 2 pangkat 0 itu sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 1 dikurang 1, atau 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1. Nah, di sini didapatkan 1 itu sama dengan 2 dikurang 1, atau 1 itu sama dengan 1. Nah, di sini basis induksinya sudah benar karena didapat hasil P0 itu sama dengan 1. Nah, karena basis induksinya sudah benar, kita lanjut ke yang kedua, yaitu langkah induksi. Misalkan bahwa PN tersebut benar, nah PN-nya tadi adalah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya ditambah dengan 2 pangkat N, itu sama juga dengan 2 pangkat N ditambah 1 dikurang dengan 1. Nah, di sini maka PN ditambah 1 itu adalah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya ditambah dengan 2 pangkat N ditambah dengan 2 pangkat N ditambah 1. Nah, di sini 2 pangkat N ditambah 1 kita keluarkan dulu. Nah, jadi 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah dan seterusnya hingga ditambah 2 pangkat N. Tutup kurung dulu. Nah, 2N tambah 1-nya kita keluarkan. Nah, tadi 2 pangkat 0 dan seterusnya hingga 2 pangkat N ini, nah itu adalah 2 pangkat N ditambah 1 dikurang 1. Kenapa? Karena kita tadi sudah mengasumsi bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya hingga ditambah 2 pangkat N, itu jumlahnya adalah 2 pangkat N tambah 1 dikurang 1. Nah, kemudian dari sini, tadi yang di luar adalah 2 pangkat N ditambah 1. Kita tambahkan lagi, jadinya 2 pangkat N ditambah 1 dikurang 1 ditambah 2 pangkat N ditambah 1. Nah, di sini sama-sama 2 pangkat N ditambah 1. Nah, jadi bisa digabungkan. Jadi 2 pangkat N ditambah 1 ditambah dengan 2 pangkat N ditambah 1. Kemudian dikurang dengan 1. Karena sama-sama 2N tambah 1, maka bisa disatukan menjadi 2 dipangkatkan dengan N ditambah dengan 2. Kemudian dikurangkan dengan 1. Nah,
2 pangkat N ditambah 2 itu sama juga dengan 2 pangkat N ditambah 1 kemudian ditambah dengan 1 dikurang dengan 1. Nah, di sini itu langkah induksinya sudah terbukti benar. Kenapa? Karena tadi di PN itu hasil akhirnya harus berupa N ditambah 2 pangkat N ditambah 1 dikurang dengan 1. Maka untuk P N ditambah 1 hasil akhirnya itu harus berupa 2 pangkat N ditambah 1 ditambah 1 kemudian dikurang dengan 1. Nah, di sini sudah sama. Jadinya kedua langkah tersebut sudah terbukti benar. Maka untuk semua bilangan bulat tak negatif, maka 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya hingga 2 pangkat N itu jumlahnya adalah 2 pangkat N ditambah 1 dikurang dengan 1. Ini ada beberapa contoh lain juga teman-teman. Ya. Sekian teman-teman presentasi dari saya, pemaparan materi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf apabila saya ada salah perkataan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.